Saya cuman paling mau mengklarifikasi atau mau meluruskan atau mau memberitahu kebenarannya soal ada kata-kata yang saya garis bawahi dalam berita tersebut adalah bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua, dan salam rahayu. Ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya di konten video saya yang selanjutnya. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat ya sekeluarga, dibebaskan dari masalah atau bisa memecahkan masalah-masalah dalam hidup, resiko hidup, bebas dari hutang, sehat, masih menghirup udara yang segar, gratis, oksigen gratis, dan masih bisa berkumpul dengan keluarga ya. Moga kita selalu sehat, sukses, sejahtera, dan harmonis dalam keluarga. Dalam beberapa pekan ini teman-teman di sosial media, di YouTube, di berita-berita politik Indonesia, yaitu soal politik agama dan negara, khususnya perselisihan antara umat beragama ya, dikarenakan beberapa orang yang dalam menjalani cobaan mungkin, atau mungkin kesalahannya sendiri atau tidak, saya nggak tahu gitu. Jadi saya singkat aja, saya tidak mau menjelaskan siapa orangnya, pokoknya Habib ya. Ya, saya tidak tahu mana yang benar mana yang salah antara pihak ini pihak itu. Habib ini di sidang ditangkap jadi tersangka dan lain-lain, persoalannya apa, atau karena mengumbar kebencian, menggiring opini publik supaya membenci masyarakat, saya tidak tahu. Kalau saya hanya dengar kata-katanya aja dan saya tidak mau ikut-ikutan teman-teman gitu. Saya cuman paling mau mengklarifikasi atau mau meluruskan atau mau memberitahu kebenarannya soal ada kata-kata yang saya garis bawahi dalam berita tersebut adalah bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Jadi seolah-olah suatu golongan atau kelompok ya mengklaim bahwa hanya bahasa Arab lah yang bisa menjadi kunci surga. Utama persyaratan buat masuk surga dalam ritual ibadah membaca bahasa Arab, amalan atau apa segala macam, pokoknya bahasa Arab adalah bahasa surga. Itu menurut oknum kelompok yang meributkan bahasa Arab adalah bahasa surga. Karena kalau ibadah tidak memakai bahasa Arab, doa kalau tidak memakai bahasa Arab, maka doa dan ibadahnya tidak sah. Mungkin menurut saya orang yang berbicara seperti itu adalah cara mengaji atau belajar ilmu agamanya itu kurang dalam atau kurang banyak ya. Hanya sedikit. Orang baru ngaji lah yang berbicara bahasa Arab adalah bahasa surga. Kalau orang yang ngaji benar-benar mengkaji dengan benar-benar belajar ilmu agama yang tinggi dalam dan semua agama dia pelajari, tidak akan mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Karena kalau kita mengimani Rasul ya, amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kalau nggak salah. Mohon maafkan ya kalau salah tadi bacanya. Jadi kita harus iman kepada Rasul. Rasul itu ada 124.000. Yang di Al-Quran itu adalah diringkas menjadi 25 karena kesamaan sifat, kesamaan ajaran agamanya, maksudnya ya, kesamaan tingkah laku, kesamaan sunnahnya dan lain-lain, disingkatlah 25. Karena kalau disebutkan semuanya dalam Al-Quran 124.000 riwayat Rasul dan sifat-sifat baiknya itu kebanyakan teman-teman, tidak bakalan terangkum semua di Al-Quran, makanya disingkat oleh Nabi Muhammad, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Dari situ kita tahu bahwasanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, itu bukan hanya 25 atau bukan hanya di daerah Arab sana aja,
ya kan, Timur Tengah dan lain-lain. Enggak, pokoknya bukan. Jadi 124.000 ini adalah menyebar. Mungkin di Indonesia ada, Bung Karno pun bisa dibilang nabi dan rasul ya, karena orang yang paling berpengaruh di dunia, mengusir penjajah, orang yang paling bijak yang kita sebut sebagai bapak, mungkin bisa disebut sebagai nabi dan rasul, karena kesaktiannya, ilmunya tinggi, agamanya tinggi, seperti Nabi Rasul menyebarkan agamanya, peraturannya, wahyunya, mungkin Pancasila ya kalau bisa dibilang wahyu, itu menyebarkan ke semua negara. Bayangkan, Bung Karno diteladani, disegani, dan ditakuti oleh semua negara di dunia pada zamannya. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu tersebar, bukan di Arab aja teman-teman. Jadi salah sangka kalau ada yang menyebut bahasa Arab adalah bahasa surga. Di India pun mungkin yang namanya Krishna, Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu itu adalah Nabi dan Rasul. Cuman orang India atau orang Hindu Buddha menyebutnya adalah dewa. Sama aja sini, dewa sama nabi itu sama aja. Anak Tuhan, Yesus, Muhammad pun sama aja disebut nabi dan rasul. Jadi itu teman-teman ya, kita harus belajar ngaji itu harus total, kafah seluruhnya, jadi tidak setengah-setengah. Jadi ilmu agama itu kita jangan meremehkan ilmu agama, karena kebenarannya itu kita harus belajar juga. Ada 124 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Mungkin sekarang bertambah. Kalau menurut saya setelah Bung Karno belum ada lagi ya sekarang ya. Atau ada yang bilang ulama ini, atau disebut syekh, atau disebut ini keturunan wali ini. Enggak, saya nggak percaya. Pokoknya sesudah Bung Karno itu belum ada lagi kalau menurut saya. Dan keterangan berikutnya, wa ma arsalna rasulan ila bilisani qaumihi, bahwasanya Allah itu mengutus, kami itu mengutus rasul-rasul itu kepada kaumnya sesuai dengan bahasanya, bahasa kaumnya. Jadi kalau misalkan Nabi ini diutus di India, ya berarti membawanya dengan bahasa India. Kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke Arab, berarti bahasa Arab. Bung Karno diutus di Indonesia pada zamannya, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dan lain-lain. Negara Amerika, Inggris pun ada rasul-rasulnya, utusan Nabi. Karena kalau nggak ada, oh iya teman-teman. Jadi sebenarnya Nabi terakhir itu adalah bukan Nabi Muhammad. Ada sampai sekarang pun Nabi dan Rasul ada. Dan itu pun masih tersembunyi ya, Allah rahasiakan. Maksudnya yang khotaman Nabiya ini adalah Muhammad, benar. Bukan orangnya, tapi Muhammadnya ya khotaman Nabiya. Terakhir disebutnya Muhammad. Nur Muhammad, cahaya yang ada di dalam diri kita. Itu kita harus belajar lagi, marifat lagi, menggali diri sendiri. Baru ketemu Muhammad itu apa. Nah itulah disebut yang terakhir. Jadi bukan nabinya yang terakhir. Muhammad di dalam diri kita dan makhluk lain semuanya disebutnya terakhir. Itu mungkin kalau pengen belajar ngaji ya mas saya dan teman-teman yang lainnya di sini mungkin bisa kumpul sambil ngopi, makan-makan teman-teman ya. Nah, jadi sampai sekarang pun Rasul Nabi masih diutus oleh Allah Tuhan untuk menyelamatkan, menyeimbangkan, melindungi, memakmurkan, menyebarkan kebaikan, kabar baik juga di dunia. Kalau misalkan Nabi dan Rasul udah tiada, bumi udah hancur lebur karena tidak ada keseimbangan, karena kebanyakan orang jahat yang memimpin kebaikan nggak ada. Itulah makanya sampai sekarang pun ada, cuman kita nggak tahu teman-teman. Yang bilang bahasa Arab itu adalah bahasa surga, salah teman-teman ya, karena semua bahasa itu adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah, bisa menjalur ke surga semua sesuai dengan hati kita yang bersih. Wa marsalnaka ila rahmatal lil alamin, sesungguhnya Nabi Muhammad, Nabi Mustafa datang di dunia menjadi rasul, diutus oleh Allah menjadi rasul. Itu menyebarkan kabar baik, kemenangan, menyelamatkan kebaikan dan rahmatan lil alamin bagi semua makhluk. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada orang menyebut bahasa Arab adalah bahasa surga dengan hanya mengaji, membaca, itu bukan mengaji teman-teman ya, membaca Al-Quran Arabnya aja, tidak membaca terjemahan, tidak mengartikan, tidak dimasukkan ke dalam hati, tidak diamalkan, tidak diperbuatkan, itu sama aja bodoh teman-teman, tidak akan masuk surga. Jadi yang masuk surga adalah kita paham ajaran agama karena bahasa kita sendiri, karena Allah pun mengutus rasulnya itu dengan lisan kaumnya masing-masing di setiap negara. Itu teman-teman, mau masuk surga kita belajar agama. Sedangkan Nabi Muhammad Mustafa itu adalah dari Arab. Kalau kita belajar Arabnya aja nggak bakal masuk surga teman-teman. Isinya yang kita pelajari.
Kita ikuti tauladan Nabi Muhammad, isi Al-Qur'annya, bukan bacaannya teman-teman ya. Dan katanya kalau Al-Qur'an jatuh di gunung maka akan hancur. Bukan kitabnya, bukan bacaannya yang bisa menghancurkan gunung dan lain-lain, tapi isinya lah yang bisa menghancurkan itu semua, teman-teman. Jadi kita harus belajar isinya teman-teman ya. Maka akan berjumpa dengan utusan Allah, Tuhan, dan Tuhan itu pun sendiri. Apa sih Allah Ta'ala itu, Tuhan kita itu menjadikan 6 agama di Indonesia? Karena emang ya beliau yang menjadikan 6 agama di Indonesia. Kalau tidak Allah atau Tuhan yang menjadikan, maka bakal hancur. Kenapa masih ada sekarang 6 agama di Indonesia? Karena Tuhanlah yang berkehendak melindungi agama tersebut. Jadi 6 agama di Indonesia tersebut, termasuk Islam, Kristen, dan lain-lain, berkesempatan untuk masuk surga sesuai dengan bahasanya nabi-nabinya masing-masing. Khususnya kalau kita di Indonesia berarti belajar agama ya Indonesia, terserah mau doa bahasa Arab, sholat bahasa Arab, terserah. Tapi kalau belajar pengajiannya, agamanya itu harus bahasa Indonesia biar masuk ke hati sanubari, ngerti, paham maksudnya, kita kerjakan, amalkan, maka akan ngerti kita agama dan apa yang kita akan perbuat dalam hidup ini. Yaitulah untuk menemukan jati diri ya. Jadi hamba sejati teman-teman. Jadi itu wama arsalna rasulan ila bilisani qaumihi. Allah itu mengutus nabi dan rasulnya kepada lisan bahasa masing-masing kaumnya, sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau nabi itu turunnya di Arab berarti pakai bahasa Arab, di Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia atau Jawa, Sunda bisa, di India yang pakai bahasa India. Karena Rasul ada 124.000 ya teman-teman ya, nabi dan Rasul. Jadi tidak bisa diungkapkan di Al-Quran. Jadi bergantung kepada masing-masing bahasa. Jadi semua bahasa itu adalah kunci ke surga. Karena dengan bahasa sendiri kita paham apa itu Allah, apa itu pengajian, apa itu agama, apa itu Islam, apa itu Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain teman-teman ya. Itulah dengan bahasa sendiri kita akan mengerti, mengenali diri, ma'rifat diri, hakikatnya juga dan teman-teman. Mungkin begitu saja teman-teman. Wejangan ilmu pengetahuan kebenaran yang saya ungkapkan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan lain-lain. Apabila menurut teman-teman saya salah, terserah. Beginilah apa adanya saya mengungkapkan kebenaran hidup ajaran agama dan pengajian ya, khususnya Islam. Saya pun orang Islam. Jadi kita harus berpikir, tafakur itu bukan hanya semedi aja, berpikir kita. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada sholat ribuan tahun tapi nggak tahu maksud dan artinya, teman-teman ya. Selalu sukses dan sehat selalu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan panjang umur kita menjadi hamba yang sejati teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.